Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul untuk membagikan hasil diskusi dari kami, yaitu Syntax Analyzer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya Muhammad Ali Imron dan teman saya Sandiko Jatimolana yang Pak ini namanya Abdul Hamim, dan yang di atas saya ini Arif Broto Susilo. Oke, selanjutnya yaitu Syntax Analyzer. Bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh lexical analysis. Pengelompokan token-token ke dalam kelas sintak, bentuk sintak seperti prosedur, statement, dan expression, grammar, sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar dipakai oleh Syntax Analyzer untuk menentukan struktur dari program sumber. Proses pendeteksiannya, pengenalan token, disebut dengan parsing. Pohon sintak yang dihasilkan digunakan untuk semantic analyzer yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Misalnya operator penjumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Contoh, terdapat statement A plus B dikali C plus D akan menghasilkan bentuk sintak seperti di bawah, faktor, term, and expression. Syntax tree, pohon sintaks atau pohon penurunan, syntax tree, parse tree, berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misal S besar menjadi menghasilkan A besar, B besar. A besar menghasilkan A kecil, A besar, atau A kecil. B besar menghasilkan B kecil, B besar, atau B. Seperti pohon sintaksnya seperti pada gambar di samping itu. Bisa dipahami gambarnya. Oke, selanjutnya. Oh iya, itu gambar samping penurunan untuk menghasilkan string AA, BBB. Selanjutnya itu adalah contoh dari tadi pohon sintaks. Bisa dipahami A, B, C, D. Oke, selanjutnya parsing atau proses penurunan. Parsing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan terkiri, leftmost derivation. Simbol variabel yang paling kiri diturunkan, tuntas, dahulu. Yang kedua, penurunan terkanan, rightmost derivation. Variabel yang paling kanan diturunkan, tuntas, dahulu. Misalkan terdapat ingin dihasilkan string AA, BB, AA dari konteks free language. S besar menghasilkan A kecil, A besar, S besar, atau A kecil. A besar menghasilkan S besar, B kecil, A besar, atau B, A. Parsing atau proses penurunan. Penurunan kiri itu contohnya S menghasilkan A besar, A kecil, A besar, S besar. Kemudian A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar. A kecil, A kecil, B kecil, A besar, S besar. Kemudian A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, S besar. Yang terakhir A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Kemudian penurunan kanan ya sistemnya sama, itu bisa dilihat, bisa dipahami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Mas Sandiko Jati Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mas Imron. Selanjutnya yaitu parsing. Contohnya seperti gambar di samping. Misalnya S besar menghasilkan A kecil B besar atau B kecil A besar. A besar menghasilkan A kecil atau A kecil S besar atau B kecil A besar A besar. B besar menghasilkan B kecil atau B kecil S besar atau A kecil B besar B besar.
Penurunan untuk string A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa mendapatkan solusi. Selanjutnya yaitu metode parsing. Perlu memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama waktu eksekusi, yang kedua penanganan kesalahan, yang ketiga penanganan kode. Parsing digolongkan menjadi, yaitu yang pertama top down, penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke simbol terminal. Metode ini meliputi yang pertama yaitu backtrack atau backup, brute force, yang kedua no backtrack, recursive decision parser. Selanjutnya, parsing yang kedua yaitu bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari leaf ke root. Selanjutnya, parsing brute force, yaitu yang pertama memilih aturan produksi mulai dari kiri. Yang kedua, mengexpand simbol non-terminal sampai pada simbol terminal. Yang ketiga, bila terjadi kesalahan atau string tidak sesuai, maka dilakukan backtrack. Yang keempat, algoritma ini membuat pohon parsing secara top-down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap simbol non-terminal. Yang kelima, contoh suatu language dengan aturan produksi sebagai berikut. S besar menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, atau A kecil, B besar. A besar menghasilkan B kecil atau C. Kemudian B besar menghasilkan C kecil, C kecil, D kecil, atau D kecil, D kecil, D kecil. Yang keenam, misal ingin dilakukan parsing untuk string A kecil, C kecil, C kecil, D kecil. Selanjutnya, kelemahan dari metode-metode brute force. Yang pertama, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat atau waktu eksekusi. Yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Yang ketiga, memakan banyak memori dikarenakan membuat backup lokasi backtrack. Yang keempat, grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa, sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri, karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Kemudian, contoh dari brute force. Terdapat grammar atau tata bahasa G sama dengan V, T, V, S, di mana V sama dengan E, T, F, simbol non-terminal. Dan selanjutnya T sama dengan I kali bagi tambah kurang. Itu simbol terminalnya. Selanjutnya S, E, itu simbol awal atau start simbol. String yang diinginkan adalah I kali I. Maka aturan produksi atau P yang dicobakan adalah E besar menjadi T atau T besar tambah E besar atau T besar kurangi E besar. Selanjutnya T besar menjadi F besar atau F besar kali T atau F besar bagi T. F besar menjadi I, yaitu diterima. Yang kedua, contoh seperti tadi, yaitu sebagai berikut. E besar menjadi T atau E besar tambah T atau E besar kurangi T. T besar menjadi F besar atau T besar kali F besar atau T besar bagi F besar. Yang besar menjadi I kecil sehingga diterima. Meskipun ada rekursif kiri, tetapi tidak diletakkan sebagai aturan yang paling kiri. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu E besar menjadi E besar tambah T besar atau E besar kurangi T kecil, T besar atau T besar. T besar menjadi T besar kali F besar atau T besar
bagi F besar atau F besar. F besar sama dengan I. Rekursif kiri. Program akan mengalami loop. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Abdul Hamim. Ya, selanjutnya yaitu mengenai aturan produksi dari brute force. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah produksi dalam bentuk A menghasilkan beta A besar merupakan produksi rekursif kanan. Beta merupakan berupa kumpulan simbol variabel dan terminal. Contoh, S menghasilkan DS. Kemudian B besar menghasilkan AD B besar. Bentuk produksi yang rekursif kiri seperti A besar menghasilkan A besar beta merupakan produksi rekursif kiri. Contohnya, S besar menghasilkan S besar D dan B besar menghasilkan B besar AD. Kemudian, produksi yang rekursif kanan akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kanan, sedangkan produksi yang rekursif kiri akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kiri. Sebagai contoh, konteks Lee-Kramer dengan aturan produksi sebagai berikut bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu untuk S besar menghasilkan A kecil A besar C dan A besar menghasilkan A besar B atau epsilon. Kemudian, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tidak diinginkan. Untuk menghindari penurunan kiri yang looping, perlu dihilangkan sifat rekursif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Misalnya, aturan produksi yang rekursif kiri seperti A besar sama dengan A besar alfa 1 atau A besar alfa 2 atau dan seterusnya sampai A besar alfa ke N. Kemudian aturan produksi yang tidak rekursif kiri, contohnya A besar menghasilkan beta 1 atau beta 2 atau seterusnya sampai beta N. Kemudian yang kedua yaitu lakukan pergantian aturan produksi yang rekursif kiri, yaitu sebagai berikut. Misalnya yang pertama, A besar menghasilkan beta 1 Z atau beta 2 Z sampai seterusnya atau beta N Z. Kemudian yang kedua, Z besar menghasilkan alfa 1 atau alfa 2 atau seterusnya sampai alfa ke N. Kemudian yang ketiga yaitu Z besar menghasilkan A1 alfa 1 Z besar atau alfa 2 Z besar sampai alfa N Z. Kemudian pergantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul variabel Z1, Z2, dan seterusnya sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif kiri. Contohnya itu pada tata bahasa konteks free, yaitu seperti S besar menghasilkan S besar AB atau A kecil S besar C atau D kecil D kecil atau F kecil atau S besar B kecil D kecil. Pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri, yaitu S besar menghasilkan S besar A kecil B kecil atau S besar B kecil D kecil. Ruas kiri untuk S besar itu A1 sama dengan AB dan A2 sama dengan BD. Kemudian aturan produksi yang tidak rekursif kiri, yaitu S besar menghasilkan A kecil S besar C kecil atau D kecil D kecil atau F kecil. Dari situ didapat untuk ruas kiri untuk S besar, yaitu beta 1 sama dengan A kecil S besar C kecil, beta 2 sama dengan D kecil D kecil, dan beta 3 sama dengan F kecil. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh
Saudara Arif Broto Susilo. Baik, terima kasih untuknya. Langkah selanjutnya adalah penggantian yang rekursif kiri, yaitu S besar menghasilkan S besar A kecil B kecil atau S besar B kecil D kecil dapat digantikan dengan yang pertama, S besar menghasilkan A kecil S besar C kecil Z1 atau D kecil D kecil Z besar 1 atau F kecil Z besar 1. Yang kedua, Z besar 1 menghasilkan A kecil B kecil atau B kecil D kecil. Yang ketiga, Z1 menghasilkan A kecil B kecil Z besar 1 atau B kecil D kecil Z besar 1. Lalu hasil akhir yang didapatkan setelah menghilangkan rekursif kiri adalah S menghasilkan A kecil S besar C kecil atau D kecil D kecil atau F kecil F kecil. Lalu S menghasilkan A kecil S besar C kecil Z besar 1 atau D kecil D kecil Z besar 1 atau F kecil Z besar 1. Z1 menghasilkan A kecil B kecil atau B kecil D kecil Z1 lagi. Selanjutnya Z1 menghasilkan A kecil B kecil Z besar 1 atau B kecil D kecil Z besar 1. Aturan selanjutnya adalah kalaupun tidak mungkin menghilangkan rekursif kiri dalam penyusunan aturan produksi, maka produksi rekursif kiri diletakkan pada bagian belakang atau terkanan. Hal ini untuk menghindari looping pada awal proses parsing. Metode ini jarang digunakan karena semua kemungkinan harus ditelusuri sehingga butuh waktu yang cukup lama serta memerlukan memori yang besar untuk penyimpanan stack atau backup lokasi baterai. Selanjutnya metode ini digunakan untuk aturan produksi yang memiliki alternatif yang sedikit. Selanjutnya adalah parsing pada recursive Gaussian parser. Parsing dengan recursive Gaussian parser adalah yang pertama salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa context free. Yang kedua, simbol terminal maupun simbol variabelnya sudah bukan sebuah karakter. Lalu besaran leksikal sebagai simbol terminalnya, besaran sintaks sebagai simbol variabelnya atau non-terminalnya. Dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai ketemu terminal. Selanjutnya tidak pernah mengambil token secara mundur atau backtracking. Berbeda dengan Turing yang selalu maju dan mundur dalam melakukan parsing. Aturan produksi memakai recursive descent. Yang pertama adalah semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Jika ketemu simbol terminal pada aturan produksi, maka panggil prosedurnya. Selanjutnya, penelusuran bersifat top dan mengikuti sintaks sesuai pola pada diagram sintaks. Lalu fungsi atau prosedur ditulis untuk setiap non-terminal dari suatu produksi. Setiap fungsi atau prosedur akan melemparkan nilai benar atau salah bergantung pada apakah fungsi tersebut mengenali substring yang diterima sebagai ekspansi dari non-terminal. Ini adalah contoh grama dengan PNF. Seperti berikut. Hanya penggalan program untuk grammar TSP. Bisa dilihat itu shortcode-nya, prosedur program. Ini adalah prosedur blok. Yang kanan adalah prosedur blok, yang kiri adalah prosedur program. Yang ketiga prosedur statement, yang kanannya prosedur expand, XP yang ada dari asing tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.